5 juta. Angka ini bukan cuma statistik biasa di atas kertas loh. Ini tuh target mutlak. 5 juta kiloliter. Sebanyak itulah volume pasti bioetanol yang harus diproduksi Indonesia setiap tahunnya. Cuma buat bikin transisi energi nasional kita berhasil. Coba deh bayangin, lautan bahan bakar ramah lingkungan sebanyak itu harus diciptain benar-benar dari nol, diproses, sampai akhirnya didistribusikan ke seluruh penjuru Nusantara. Luar biasa banget kan? Dan yang bikin deg-degan, coba tebak kapan tenggat waktunya? Tahun 2028. Tinggal sebentar lagi kan? Ini batas waktu dari pemerintah yang super ketat dan terus bergerak makin cepat setiap harinya. Kita tuh lagi nggak ngomongin visi jangka panjang buat tahun 2050 ya. Kita lagi ngomongin sebuah mandat yang harus terwujud cuma dalam beberapa tahun ke depan. Nah, ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan terbesarnya. Pertanyaan triliunan rupiahnya nih. Bisakah Indonesia benar-benar mencapai kemandirian energi tepat waktu? Sanggup nggak sih sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ini merombak total sistem bahan bakarnya cuma dalam hitungan tahun? Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas salah satu mega proyek paling ambisius dalam sejarah energi Indonesia. Sebuah operasi masif yang dipicu oleh penandatanganan MOU bersejarah pada 27 April 2026. Kita bakal lihat langsung data, rencana, dan strategi gila di balik misi raksasa ini. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, misi ambisius E20. Sekarang, mari kita selami lebih dalam. Apa sih sebenarnya mandat E20 itu? Secara simpel, ini adalah kebijakan pemerintah yang super tegas. Nantinya, setiap tetes bensin yang masuk ke tangki kendaraan kalian, 20%-nya itu wajib berupa bioetanol. Bioetanol ini bahan bakar cair yang dibikin dari hasil fermentasi bahan berkarbohidrat, kayak tebu, singkong, atau jagung. Ingat ya, ini bukan cuma sekedar program Go Green biasa. Ini adalah pergeseran radikal buat ngelepasin kita dari ketergantungan impor minyak mentah yang harganya selangit. Terus, kenapa sih negara berani ambil langkah se-ekstrem ini? Hasilnya tuh sepadan banget. Ada 3 dampak raksasa yang diincar. Pertama, pastinya memangkas impor BBM yang selama ini bikin devisa negara bocor. Kedua, ngasih dorongan ekonomi yang masif di daerah, ngebuka ribuan lapangan kerja baru buat para petani kita. Dan ketiga, ini langkah yang benar-benar krusial buat ngejar target emisi nol bersih. Pertaruhannya tinggi, tapi manfaatnya bakal dirasain sama semua lapisan masyarakat. Lanjut ke bagian 2, aliansi 3 raksasa. Waktunya ngebahas siapa aja pemain di balik layar. Kalian pasti sadar, mega proyek kayak gini nggak mungkin dong dijalanin sendirian. Disinilah 3 raksasa turun tangan dengan kekuatan super mereka masing-masing. Di sektor hulu, kita punya PT PN3, BUMN Perkebunan Raksasa, yang tugas utamanya nyediain lahan dan bahan baku. Terus di sektor menengah, ada Medco, yang bakal mimpin pembangunan pabrik dan ngurusin kawasan industrinya. Dan di sektor hilir, pastinya ada Pertamina, yang bakal ngedistribusiin bahan bakar ini lewat jaringan SPBU-nya yang super luas. Ketiga perusahaan ini punya domain eksklusif yang saling melengkapi satu sama lain. Benar-benar kerjasama yang solid. Dan asal kalian tahu, aliansi ini nggak main-main soal skala. Cetak biru kesepakatan mereka aja butuh 10 pabrik bioetanol raksasa. 10 loh. Baik itu pabrik yang dibangun dari nol atau hasil revitalisasi, semuanya bakal disebar dari Jawa, Sumatera, sampai ke wilayah timur Indonesia. Masuk ke bagian ketiga, rencana eksekusi. Kita lihat gimana strategi tempurnya. Oke, pemain udah siap, target udah dikunci. Sekarang gimana cara mainnya? Mereka membagi serangannya ke dalam 3 pilar utama. Langkah pertama, mereka merevitalisasi fasilitas di Lampung pakai teknologi canggih yang bisa ngolah berbagai jenis bahan baku, kayak ubi kayu dan lain-lain, biar lebih efisien. Langkah kedua, ekspansi ke timur dengan ngebangun pabrik baru di Bone, Sulawesi Selatan. Dan langkah ketiga, ini cerdas banget sih, ekspansi fasilitas pengolahan molase atau limbah tebu bareng sinergi gula Nusantara. Jadi, limbah dari pabrik gula yang udah ada bisa langsung disulap jadi energi. Gila kan? Semuanya terintegrasi dan sistematis banget. Dan yang bikin melongo tuh ini. Coba bayangin seberapa luas lahan pertanian yang dibutuhin buat ngasih makan 10 pabrik tadi. 0,5 juta hektar lahan tebu harus disiapin. Ditambah 250.000 hektar buat jagung dan 104.000 hektar buat ubi kayu. Ini mah bukan sekedar proyek energi biasa. Ini adalah revolusi lanskap pertanian Nusantara skala besar.
Nah, kalau kita pecah proporsi 10 pabrik tadi, pembagiannya tuh gini. 2 pabrik bakal difokusin buat ubi kayu, 2 lagi buat jagung, dan porsi yang paling gede, 6 pabrik bakal sepenuhnya bergantung pada tebu dan molase. Ini ngebuktiin banget kalau industri tebu nasional kita bakal jadi tulang punggung utama demi kelancaran misi E20 ini. Sekarang kita bergeser ke bagian 4, hambatan rantai pasok. Waktunya ngecek realitas di lapangan. Tapi ya, namanya juga mega proyek, pasti nggak akan mulus-mulus aja. Poin krusialnya adalah perbenturan antara visi dan realitas. Visinya sih indah banget, bahan baku melimpah, harganya murah, dan stabil sepanjang tahun. Tapi coba kita intip realitas di sumber data kita. Ngatur logistik puluhan ribu ton hasil panen dari petani ke pabrik secara non-stop itu, jujur aja bisa jadi mimpi buruk. Terus, efisiensi teknologi buat skala segede ini tuh masih harus dibuktiin di lapangan. Dan yang paling fatal, tanpa adanya insentif dan kepastian hukum yang kuat dari pemerintah, investasi triliunan rupiah ini bisa aja mandek di tengah jalan. Ngeri juga ya. Terakhir, bagian 5, masa depan energi Indonesia. Kita lihat garis waktunya. Walaupun rintangannya banyak, waktu kan nggak bisa nunggu. Proses ini tuh lari maraton, bukan lari sprint. Dimulai dari tanda tangan MOU di tahun 2026, lalu ada tekanan gila-gilaan buat ngejar mandat E20 di tahun 2028. Tapi yang menarik, ambisi mereka nggak berhenti di situ. Target ngebuka lahan tebu 500.000 hektar itu baru diproyeksiin kelar di tahun 2031. Artinya, transformasi energi besar-besaran ini bakal terus berevolusi dan makin masif di dekade mendatang. Kalau kita harus merangkum seluruh kerumitan proyek ini, ada satu kutipan dari dokumen kita yang pas banget ngegambarin ini semua. Langkah strategis dan komprehensif yang menggabungkan kekuatan hulu, menengah, dan hilir untuk mengubah peta energi nasional. Menyatukan ekosistem dari hulu ke hilir yang dipegang erat sama 3 raksasa ini emang langkah yang paling masuk akal. Dan mungkin satu-satunya cara buat ngewujudin ambisi sebesar ini. Pada akhirnya, dari semua strategi operasional yang udah kita bedah bareng-bareng hari ini, ujung-ujungnya nyisain satu pemikiran kritis buat kita semua. Mampukah aliansi 3 korporasi ini mengeksekusi visi gila mereka, menembus segala keruwetan logistik dan regulasi? Dan yang paling penting, apakah infrastruktur kita dan kita sebagai masyarakat udah benar-benar siap ngadepin realitas baru bahan bakar E20? Transformasi ini bakal jadi penentu masa depan kemandirian negara kita loh, dan kita semua bakal jadi saksi sejarahnya. Makasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, teruslah kritis dan jangan pernah berhenti menggali informasi di balik angka-angka yang ada. Sampai jumpa!